seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan Mengalami kekerasan fisik dan seksual yang berujung babak kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. What up man? This is Okan di Ruang Suara. Jadi di episode kali ini gue bakal mengkaji secara mendalam karena banyak sekali isu kontemporer yang sering muncul di lini masa media sosial kita. Namun kerap kali gitu berujung pada perdebatan tanpa resolusi yang jelas. Nah, pertanyaan tuh simpel. Apakah lu pernah mengalami atau melihat ucapan ringan di lingkungan pertemanan yang sebenarnya menimbulkan ketidaknyamanan? Bahkan ketika lu menyuarakan ketidaksetujuan, pelaku justru sering merespons dengan alasan jangan terlalu baper. Nih, gue cuma bercanda gitu. Karena fenomena perbedaan persepsi kayak gini yang menjadi akar permasalahan utama sebenarnya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, gue kedatangan mahasiswi dari Sejarah Peradaban Islam. Ya bisa dibilang itu teman kelas gue sendiri, yaitu Salsabila Khairunisa. Jadi Salsabila ini akan memberikan perspektif historis dan nilai kebangsaan. Halo Caca. Halo Kan, thanks banget nih udah ngundang gue di podcast ini. Terlebih isu yang bakal kita bahas sekarang tuh kayak krusial banget ya nggak sih? Karena di lingkungan pendidikan kita sendiri tuh masih banyak banget loh yang nggak sadar kalau candaan sehari-hari itu seringkali udah kelewat batas gitu. Dan udah masuk kategori pelecehan. Nah, apalagi dampaknya pun nggak main-main gitu. Bisa bikin korban trauma psikologis berat, bahkan sampai kehilangan rasa percaya diri mereka gitu. Ya benar banget sih. Jadi masalah ini bukan hanya sekedar ranah emosional ya kan, karena masalah ini juga didukung gitu oleh fakta empiris. Nah, gue pernah ngeriset nih Cak. Menurut laporan Koordinator Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia atau JPPI, pada April 2026 itu tercatat loh Cak 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan hanya dalam 3 bulan Cak. Lu bayangin. Gila itu gila banget. 3 bulan Bray. Ya kan? Dan lu tahu gak Cak, 46% itu merupakan kekerasan seksual. Emang udah gila orang-orang. Ya kan? Bahkan baru-baru ini adanya kasus viral Bray, 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia guys yang melakukan pelecehan mulai tangkap layar percakapan terhadap puluhan korban. Gila, dari Universitas Hukum Indonesia. Iya, parah itu sih. Nah, sebagai mahasiswa sejarah Islam nih Cak, kita kan sering nih mempelajari peristiwa di masa lalu. Apa fenomena pelecehan dan pelindungan kehormatan ini itu merupakan hal baru Cak? Atau mungkin memiliki contoh yang relevan Cak? Oh, jelas dong itu nggak baru. Lu sadar nggak sih kalau sebenarnya ya sejarah itu udah lama banget ngasih kita pelajaran tegas soal isu ini tentang pelecehan. Nih contohnya ya, contohnya itu ada di peristiwa di Pasar Bani Koinuko kan. Jadi waktu zaman Rasulullah dulu itu ada seorang wanita yang dilecehkan secara fisik oleh pedagang di sana. Nah, lo tahu si pedagang ini ngelakuin apa ke cewek ini? Apa tuh? Jadi ujung pakaiannya tuh diikat loh kan, sampai pas si cewek ini diri itu punggung belakangnya tuh kelihatan gitu. Dan lo tahu parahnya apa kan? Apa Cak? Orang-orang di sekitar tuh bukannya nolong, malah ngetawain si perempuan ini dan menganggap perempuan ini tuh kayak cuma hiburan gitu. Parah gak sih kayak gitu? Nah, tahu kayak kasus ini mirip deh Cak dengan fenomena normalisasi pelecehan yang kita lihat saat ini, yang dimana tindakan tersebut dianggap sebagai lelucon ringan kan. Nah, respon masyarakat itu bagaimana Cak kira-kira? Nah, pas saat itu Rasulullah sama umat muslimin jelas dong gak tinggal diam gitu.
respon mereka tuh tegas banget. Kejadian itu tuh Rasulullah sama kaum muslimin menganggap kayak pelanggaran yang serius gitu sama perjanjian sosial dan martabat kemanusiaan. Nah, di sini nih Islam itu mulai pasang badan nih dengan prinsip yang jelas kayak melindungi korban, hukum pelaku seadil-adilnya, dan menjaga kehormatan mereka tanpa ada victim blaming. Jadi jangan harap deh ada ruang buat pembelaan, cuma sekedar bercanda. Kalau udah sampai merusak harga diri orang lain, kayak no way gitu. Oh iya bener banget sih. Nah kalau kita kontekskan di Indonesia ya Ca, perjuangan kesetaraan gender ini kayaknya identik ya dengan dan Ajeng Kartini gak sih? Bener banget. Lo tahu, inget deh Kartini itu gak cuma buat memperjuangin bangku sekolah, tapi juga hak atas rasa aman dan kebebasan perempuan gitu buat menentukan nasib mereka sendiri. Makanya kalau hari ini masih ada perempuan-perempuan yang harus mikir 2 kali mau ke kampus, nah itu tamparan banget deh buat kita. Berarti cita-cita kemerdekaan yang beliau impikan tuh belum bener-bener terrealisasikan gitu. Belum terwujudkan. Sorry. Apa-apa. Nih, tuh dengerin tuh para tim gua tuh. Kadang tim gue tuh nggak mau dengerin apa yang gue omongin tau Ca. Jadi kayak gue tuh tahu apa yang lo sampein. Kadang kalau gue pengen sampein ke mereka nggak pada dengerin loh. Lihatnya pada ketawa tuh. Nah coba Ca, jika kita kaitkan nih dengan Pancasila, apa ada kunci utamanya dalam permasalahan ini Ca? Oh jelas dong. Kunci utamanya tuh ada di sila kedua. Lu tahu nggak apa? Apa tuh? Kunci utamanya itu ada di fondasi cara kita berinteraksi. Nih, dari kata beradab, itu tuh kayak menampar kita buat tahu diri dan ngontrol diri gitu. Jangan sampai kita dijadiin orang lain sebagai objek hiburan yang negatif gitu. Iya bener ya. Ya kan? Iya bener. Terus kalau kita geser nih ke sila ketiga, nah di situ kita fokus ke persatuan Indonesia ya. Iya. Jadi pelecehan itu racun banget loh, karena bisa merusak harmoni sosial kita. Bayangin aja deh, kalau satu korban aja udah ngerasa terancam, efek dominonya itu bisa menggoyahkan kesatuan satu kelompok, ya enggak? Iya tuh, dengerin. Nah, yang terakhir nih ada di sila kelima. Di sini kita bicara soal keadilan sosial ya. Iya. Ini tuh jaminan kalau semua orang itu berhak loh atas rasa aman. Ingat, gak cuma di dunia nyata, tapi juga di ruang digital. Waduh. Nah, kalau pelakunya nih nganggap lah gue kan cuma ngeprank gitu. Apa itu akan melanggar, Cak? Oh jelas lah, itu melanggar banget. Karena Pancasila itu esensinya gak cuma ngajak kita buat saling berempati. Jadi stop deh pakai kata tameng egois, cuma kata bercanda buat nyakitin orang lain. Lah tapi kalau begitu kenapa normalisasi pelecehan masih marak, coy? Lu sadar gak sih kalau belakangan itu kita sering abai sama yang namanya batasan? Nah, di sini nih peran kita sebagai mahasiswa. Kita tuh nggak cuma akademisi, tapi juga agen perubahan gitu. Lewat edukasi yang asyik, tempat sasaran. Yaudah, kita awali nilai-nilai Pancasila di luar dari buku teks dan wujudkan aksi nyata sehari-hari. Nah, kita kan membahas hukum dan solusi untuk permasalahan ini nih. Apa ada payung hukum gitu untuk pencegahan hal ini, Cak? Gimana ya? Kalau ngomongin soal keamanan di kampus, kita tuh sebenarnya udah dilindungin loh sama aturan yang progresif banget. Nih ya, ada di Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 plus Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang dimana tuh kita diwajibin kampus bikin ruang aman lewat berbagai pelatihan pencegahan. Tapi remind diri sendiri deh, hukum aja nggak ngebalas gitu. Kalau kita sendiri abai sama digital, ya. Nah, buat Gen Z nih ya, buat kalian para Gen Z, please deh sadar kalau konten digital itu sifatnya abadi alias permanen. Yuk deh, mending bareng-bareng kita pionir nih yang saling menghormati privasi dan ngejaga keamanan di ruang publik, online maupun offline. Stay safe and stay smart, guys. Jadi intinya batas antara bercanda sama pelecehan itu simple, gak sih?
Jadi Iya. kayak kita tuh lihat aja korbannya nyaman atau enggak. Lagian Pancasila juga bukan cuma buat dihafal pas upacara doang ya kan? Benar. Tapi buat dipraktikan, buat direalisasikan ya kan tiap hari biar lingkungan kita makin asik gitu, adil dan punya martabat. Benar. Nah, jadi gue paham sampai sini dari obrolan yang lo apa sih namanya yang lo realisasikan tadi. Jadi menurut gue tuh pelecehan itu sebenarnya terjadi emang karena pelakunya sendiri atau emang karena pelakunya atau bahkan korbannya juga sebenarnya sebagai pelaku sih, Cak. Oh gitu. Menurut gue tuh kayak gitu karena kalau gue ya sebagai cowok rata-rata kan setiap kasus-kasus pelecehan itu dialami oleh para perempuan, ya Iya, nggak sih? benar. Cuman kan terkadang perempuannya yang mancing biar si cowok ini mau melakukan pelecehan. Nah, udah dilakuin pelecehannya, perempuan itu flying victim. Kalau begitu yang salah siapa dong kalau begitu? Coba dari tim gue juga boleh jawab kalau begitu. Menurut gue otak kotor laki-laki aja sih, karena banyak perempuan yang dia sendiri itu dari cara berpakaian aja udah tertutup ya, sudah tertutup mungkin. Yeah. Tapi kalau dari otak laki-laki itu emang udah kotor, pasti nggak sih ngelakuin gitu? Contoh aja deh yang tadi dari zaman Rasulullah itu udah berpakaian setertutup mungkin loh. Iya, sih benar ya. Oh, temen kameramen gue pinter juga nih. Waiter, naik gaji nih kameramen saya. Ya udah. Mungkin itu aja. Sebelumnya terima kasih kepada Salsabila Khairunisa sudah mau datang kan di Sama-sama. podcast Ruang Suara ini. Mungkin dari gua kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.